Sobat Kota, yang pertama akan kita bahas itu adalah salah satu destinasi yang cukup luar biasa ya untuk Instagramable ya, buat foto-foto dengan background yang sangat luar biasa, yaitu adalah Washington Street in Dumbo ya. Ada yang tahu nggak Sobat Kota, Dumbo itu singkatan dari apa? Oke, sebenarnya itu adalah singkatannya simple ya, Down Under Manhattan Bridge Overpass ya. Itu adalah singkatan dari Dumbo, merupakan salah satu daerah yang paling mahal yang ada di kota New York City ya. Dengan latar belakangnya ini ada dua sebenarnya, ada Manhattan Bridge dan juga ada Brooklyn Bridge ya. Itu di antara dua itu, di bawah tepatnya ya. Nah, tempat ini dulunya adalah tempat pabrik sebenarnya ya, konstruksi dan lain-lain, kemudian dirubah menjadi satu daerah elit ya. Sampai sekarang ini kalau misalnya para wisatawan datang pasti maunya fotonya seperti yang perempuan ditampilkan itu. Ya, dengan latar belakangnya yang sangat ikonik, yaitu adalah Manhattan Bridge ya. Manhattan Bridge. Jadi ini adalah sangat Instagramable ini ya. Foto yang tadi itu ya, sangat Instagramable. Saya tadi juga coba ulik-ulik sedikit ya. Saya menemukan catatan bahwa kalau kita itu jalan antara Front and Water Street dan menuju heading ke Washington Street, maka inilah gambar yang bisa kita dapat seperti yang di slide ini ya. Ya, ini favorit spotnya nih seperti sini, ya? Perempuan ini ya. Jadi semua rata-rata mau fotonya di sini ya, rata-rata ya. Karena wilayah ini memang wilayah elitnya, nggak jauh dari Tribeca ya. Dekat banget dengan Tribeca ini, Washington Street in Dumbo ya. Oke, mari kita lanjut dengan slide yang kedua. Oke, ini Central Park ya, paru-paru kota, taman kota, tempat rekreasinya orang-orang New York yang adanya di Uptown Manhattan, Bro Heri. Ya, luasnya sangat luas sekali ya. Dia dari 90-an street sampai 110 street loh ya. Panjangnya aja mau sampai kurang lebih 9 km ya, 9 km. Ini luar biasa sekali di tengah bangunan-bangunan tinggi, di tengah-tengah kota Manhattan. Tiba-tiba bisa ada taman yang sangat besar sekali ya. Dan taman ini bisa multifungsi ya sebenarnya ya, multifunction ya. Bisa jadi show concert place ya, kemudian di musim dingin bisa berubah menjadi ice skating, kemudian di musim panas bisa berubah menjadi theme park. Wow, ini luar biasa sekali ya. Mantap, Bro. Saya pas melihat di peta ya, sambil mungkin mengingatkan kembali Bro Teddy untuk mikrofonnya lebih dekat biar suaranya nanti tertangkap juga ya. Saya melihat di sini ada The Plaza. Waduh, kalau The Plaza saya jadi ingat nih waktu nonton film Home Alone 2, Lost in New York ya. Ada kaitannya ini ya, kalau nggak salah ya. Ya, itu di daerah Fifth Avenue ya, The Plaza Hotel ya. Itu Macaulay Culkin ya, Home Alone itu dulu top banget di sana ya. Itu memang daerah orang-orang kaya dengan semua branded ya, dekat Fifth Avenue ya. Itu ada semua ya. Mau dan dari di branded situ, Louis Vuitton apa semua ada. Kalau nggak salah yang tidak terlalu jauh juga ya, lumayan sih ya. Dari The Plaza Hotel ini kalau kita ke salah satu outletnya Apple Store juga yang besar sekali itu, kalau nggak salah ya, seingat saya ya. Walking distance, ya tinggal jalan kaki aja, deket banget. Iya. Tinggal nyebrang. Oke. Nah, aslinya. Masuk ke berikutnya nih Bro Heri ya, dan Sobat Kota, kita bisa foto-foto dengan cantik dari Top of the Rock ya, itu atraksi naik ke observation deck ya, yang ada di atasnya Rockefeller Center, di atas NBC Studios ya. Dan Top of the Rock ini ya, Anda bisa berfoto dengan latar belakang ke 4 penjuru mata angin ya, 4 penjuru mata angin dari Manhattan ya. Nah, salah satu yang Anda lihat di sini saat Anda sedang menghadap ke posisi arah selatan ya, itu Anda bisa berfoto dengan latar gedung ikonik di New York yang bernama Empire State Building, dan di ujungnya di kejauhan, kalau di gambar ini di belakang Empire State itu ada Freedom Tower atau yang dikenal dengan One World Trade Center. Kalau masih ingat kejadian 2001 ya, itu waktu diruntuhin WTC, nah akhirnya mereka ganti lagi ya, bangun yang baru ya, Freedom menjadi One World Trade Center now ya, nah namanya. Empire State Building juga mungkin kalau rekan-rekan ada yang ingat film romantis Sleepless in Seattle ya, pernah jadi titik pertemuannya Tom Hanks dengan Meg Ryan di sana ya, dan juga tentunya apa Bro Jimmy, film yang paling ngetop yang dipanjat gedungnya?
Oh, Spider-Man. Kemudian satu lagi oleh seekor kera raksasa, King Kong, bro. Ya, King Kong digambarkan pernah memanjat Empire State Building ini sampai ke puncaknya di bagian antena. Ya, di depan Anda semua ada dua nih, ada King di sini, ada Kong di sana. Ya, ini merupakan Top of the Rock ya, bangunan tinggi yang biasanya kalau misalnya para wisatawan berkunjung mau lihat pemandangan ya, ada Empire State, ada Top of the Rock, ada satu lagi adalah The Edge, ya itu boleh dicoba nanti ya. Tapi kita lanjutkan ya. Ke destinasi berikutnya. Iya, karena lokasinya benar-benar di tepat jantung kota Manhattan ya, Times Square ini. Ya, dulunya lokasinya cukup berbahaya. Waktu itu karena New York ini dipimpin oleh seorang wali kota ya, yang sebelumnya namanya adalah sebelum sekarang ini Bill Blasio yang saat ini, sebelumnya ada Michael Bloomberg ya, 2 periode, dan sebelumnya lagi itu ada Rudy Giuliani ya, di mana Times Square ini dulunya merupakan tempat yang rawan kriminal, tapi semenjak dipegang oleh si tangan dingin Rudy Giuliani, wow, disulap menjadi tempat yang aman dan wisatawan semua berbondong-bondong mau mengunjungi Times Square ini ya. Tempat paling gemerlap ya. Wah, itu penuh dengan lampu, rasanya seperti di sesuatu yang berbeda. Saya memang, sorry Bro Teddy, silakan nanti baru saya. Jadi saya mau menambahkan kalau sobat kota tadi misalkan naik ke Top of the Rock bisa berfoto ke 4 arah ya. Kalau di sini Anda bisa berfoto 360 derajat keliling, semua pemandangannya bagus-bagus. Ya, karena di sekeliling Anda itu Anda akan selalu bisa melihat LED display ya, yang luar biasa banyaknya ya. Colorful billboard ya. Wah, itu benar-benar luar biasa ya. Sekali ya. Dan juga tenan-tenan besar ya, tenan-tenan besar ya. Kita lihat di situ ada apa? Sephora ya, Forever 21, ada Disney Store ada ya. M&M Store. Wow, ya ada juga ya. Kemudian ada Madame Tussauds juga ada di sini, Repress Believe It or Not. Ya banyak sekali ya, termasuk New York Times Building ada di lokasi ini. Dan banyak sekali restoran-restoran yang top ya. Ada Megu ya, Japanese restoran, salah satunya. Ini ada Haru juga ada di sini. Ada Dallas BBQ. Dallas Barbecue yang biasa grup Indonesia makan tuh, Dallas Barbecue. Wow, rasanya fantastik mamanya. Betul. Dan saya memang membayangkan kalau begitu mendengar kata Times Square, yang saya bayangkan itu adalah pergantian tahun ya bro ya, di tanggal 31 Desember ya. Betul. Gitu ya. Itu apa namanya, penghitungan waktu ya, waktu turun countdown ya, New Year countdown biasanya di sini. Tapi jangan salah sobat kota, harus dari sore hari sudah harus antri. Betul. Kalau tidak, itu jalanan biasanya ditutup ya. Wow, itu ramenya luar biasa. Bayangkan, di musim dingin ya, pastinya tentunya ya. Semua orang dingin-dinginan, bertahan berjam-jam hanya untuk countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Gitu ya. Tapi inilah ramai sekali ya, pusat jantung dari kota Manhattan. Oke. Suara Bro Jimmy sudah lebih jelas kah? Kalau tadi barusan kan sempat ada kayak robotik katanya ya, mudah-mudahan bisa didekatkan lagi. Baik, kita lanjut ke slide yang kelima ini, Domino Park. Ini sudah sangat dekat, sebentar lagi ketelan ini. Oke, jangan ditelan Bro Jimmy, kita masih harus ada penjelasan. Kita masih ada beberapa penjelasan berikut ini. Jadi ini satu lagi yang Anda lihat di slide sekarang, ini satu boleh dibilang community park ya, yang lokasinya ada di Williamsburg, sedikit di sebelah utaranya Brooklyn ya. Nah, tapi kalau ke sini Anda jangan dari posisi Dumbo tadi ya, lebih dekat dari posisi Midtown-nya Manhattan ya. Dari Midtown atau Downtown Manhattan cukup dekat ke sini ya. Ini latar belakang di sana juga ada satu jembatan ya. Kalau yang tadi disinggung oleh Bro Jimmy adalah Brooklyn dan Manhattan Bridge. Kalau yang ini Williamsburg Bridge bro namanya. Beda lagi. Beda lagi jembatan yang berbeda. Betul. Di sini biasanya ya begitu udara mulai menghangat ya, memasuki akhir musim semi menuju musim panas, dan selama musim panas ini ramai sekali dikunjungi oleh bukan hanya orang lokal ya, tapi juga turis mancanegara seperti halnya kita dan sobat kota nantinya tentunya. Kalau mampir ke sana itu bisa sambil foto-foto dengan latar belakang sungai dan jembatan ini, bro. Ya, dan juga itu ya Manhattan skyline ya, gedung-gedung tinggi ya, apalagi kalau malam hari itu lampu-lampu semua nyala. Wow, kesannya amazing, fantastic. Oke, baik.
Jadi memang kalau kita mendengar di New York itu hutan beton, di mana-mana pencakar langit, itu yang akan kita Ya, saksikan. sebenarnya ya, ini ya? mereka perlu sekali ya. Jadi mereka udah setiap hari udah stres ya karena memang kehidupan di sana cukup keras ya. Hustle bustle city, mereka mau santai, relax gimana? Ya, jadi mereka ya main di taman, jalan-jalan, menghirup udara segar, berjemur ya. Orang Amerika kan suka berjemur ya. Nah, itulah salah satu mereka menghindari stres ya karena kota New York ini merupakan kota finansial juga ya. Jadinya Wall Street apa segala macam itu semua ada di kota New York ini ya. Ya, untuk yang selanjutnya ini Bro Harry ya dan Sobat Kota, ini adalah Grand Central Terminal namanya ya. Satu stasiun pusat ya, stasiun kereta pusat di New York ya, yang usianya sudah 1 abad lebih ya. Yang kalau Anda lihat gambarnya di slide sebelah kiri ya, itu Anda lihat bangunan luarnya gayanya campuran Art Deco dan juga gaya Romawi ya, banyak pilar-pilar ya. Itu menarik untuk Anda foto dari luar ya. Ini kalau nggak salah diambil dari sisinya Park Avenue ya Bro ya. Park Avenue ya. 42nd Street ya. Nah kemudian di sini ada berapa line Bro Jimmy? Ada platformnya sih ada 56 ya, karena ini besar sekali ya stasiun itu, termasuk Amtrak juga ada di sini. Sesuai dengan namanya Grand Central ya. Iya, pusat dari terminal ya, dan udah cukup lama ya, dari tahun 1910-an ya, sampai 13 ya, terakhir 13 selesai dibangun, sudah mulai berfungsi ya. Jadi memang usianya udah lebih dari 100 tahun ya, pemirsa ya. Nah inilah pusat stasiun kereta api ya, seperti kalau di Jakarta ini di mana? Beos. Di Beos ya, di Beos dari zaman Belanda ya. Beos atau Gambir nih? Gambir ya? Gambir stasiun Beos kayaknya lebih tua deh ya, zaman dulu, zaman Belanda. Dari ya. sisi usianya. Sepertinya ya. Iya, jadi Grand Central Terminal ini memang, wah ini ramai sekali ya. Jadi setiap hari itu bukan hanya stasiun aja ya, tapi di dalamnya juga banyak restoran ya. Rame bisa sekali. Makan juga, orang berlalu lalang untuk kerja, pulang kerja, mau kemana-mana, untuk nyambung kemana-mana itu bisa ya. Jadi jangan lupa pemirsa, kalau mengunjungi kota New York harus juga mengunjungi Grand Central Terminal ya. Nah kayaknya kita akan yang berikutnya. Ini dia. Ini bangunannya. Kalau Anda lihat ya, selain bangunannya unik, Anda lihat di bagian jamnya Bro Harry ya, kalau terlihat oleh Sobat Kota mungkin yang menggunakan laptop ya, itu di jamnya itu ada tulisan Fifth Avenue. Ya, terlihat itu, saya bisa lihat ya, Fifth Avenue. Ya. Itu kenapa ada tulisan situ? Karena Flatiron Building memang lokasinya ada di Fifth Avenue. Kalau kita lihat di peta ya, yang di sebelah kanan, spot Instagramable. Nah, gedung ini tadinya gedung kantor biasa ya. Gedung kantor biasa, tapi lokasinya itu bagus sekali dan gedungnya unik, bentuk segitiga ya Bro. Betul ya, 22 lantai ini, 22 lantai ya, dan benar-benar unik sekali ya, kita lihat ya, wow. Anda lihat bangunan di kota lain, mungkin yang bangunannya agak mirip seperti katakan di Paris, mungkin Anda nggak ketemu bangunan yang modelnya seperti ini. Jadi ya, tapi inilah satu bangunan unik di New York ya Bro Harry dan Sobat Kota. Salah satunya waktu itu pernah digunakan sebagai syuting latar syuting film Spider-Man ya, di mana cerita alter egonya Spider-Man yang namanya Peter Parker ya, di kesehariannya itu bekerja sebagai wartawan di Daily Bugle ya. Daily Bugle di film itu digambarkan di kantor ini, di gedung ini Bro Harry. Wah, memang benar ya, semua kalau di Amerika itu pasti ada kaitannya dengan film ya. Betul ya, ini gedung ini selesai dibangun tahun 1902 ya. Ini dulunya merupakan salah satu bangunan yang tertinggi ya di kota New York ya dulunya ya. Sekarang udah nggak lagi, tapi sewaktu awal-awal dibangun tuh termasuk salah satu yang paling tinggi di kota New York ini ya. Sekarang sudah dibalap building ya. Sekarang udah tentunya seiring perkembangan zaman ya, semua udah bangunan-bangunan tinggi semua sudah dibangun. Tapi Flatiron tidak boleh Anda lewatkan, Bro. Ya, betul. Ini historical landmark juga ya, di kota New York City. Iya. Ada yang komentar juga nih. Wah, gedung yang jadi Daily, bacanya Bugle ya? Daily Bugle, betul. Oke. Ya. Wah, ini dia. Yang ke-8 ini, tidak mungkin dilewatkan. Silakan Bro. Oke, ini kolaborasinya antara dua arsitek terkenal Prancis ya Bro ya? Betul, ya. Ini yang selalu dicari oleh orang-orang saat berkunjung ke New York. Ditaruhnya di nomor 8, tapi ini yang paling penting di New York sebetulnya ya, Bro and Sis, Sobat Kota. Jadi
Statue of Liberty ini ya, ini adalah landmark New York yang pertama kali dilihat oleh para imigran ya zaman dulu yang masuk dari Samudra Atlantik ya, dari jalur laut Samudra Atlantik. Imigran pertama namanya siapa Bro Jimmy? Anymore. Ini ya. seorang Irish waktu masuk ke Ellis Island pertama kali itu di usia 15 tahun ya. Jadi dialah imigran pertama dari Irish yang masuk ke kota New York ya melalui Ellis Island ini. Nah, Ellis Island itu kalau sobat kota tanya posisinya di mana? Di sebelahnya Liberty Island ya. Nanti saat Anda berkunjung ke Liberty Island, Anda bisa lihat juga di sana dengan menggunakan ferry ya. Pintu masuk imigrasi itu ya dulunya. Ya, tapi patung ini sendiri ya, patung ini masif ya, luar biasa. Waktu itu diberikan sebagai hadiah dari negara Prancis kepada Amerika Serikat untuk peringatan 1 abad kemerdekaan Amerika ya, yang jatuhnya waktu itu tahun 1876 ya. Tapi karena kalau saya tidak salah karena ada permasalahan di konstruksi ya Bro ya, delay pengirimannya sedikit, ya. Delay sedikit 1 dekade. Jadi baru 1886 ya kalau nggak salah ya. Betul. Ya. Jadi ini yang bangun itu Bartholdi dan juga Eiffel ya. Gustav Eiffel yang membangun Eiffel Tower loh. Mereka berkolaborasi ya berdua ini untuk memberikan hadiah ini ya kepada pemerintah Amerika membangun dan mendesain sculpture-nya ya. Ini luar biasa sekali ya. Anda mau berfoto dengan latar ini bisa dari pelabuhan, dari Battery Park ya, bisa saat Anda naik Staten Island Ferry atau Liberty Cruise ya, yang akan Anda naiki itu dari Battery Park menuju ke Liberty Island, itu Anda akan naik kapal yang namanya Liberty Cruise. Anda bisa berfoto juga dari atas Liberty Cruise ya. Nah itu banyak angle ya, dan angle favorit yang akan sering digunakan orang-orang itu biasanya di dekat kaki patungnya ya Bro Jimmy ya. Di depannya percis, jadi bisa dapat semuanya dari jarak dekat ya. Itu baik yang berfoto maupun fotografernya berbagai gaya Bro. Dan ini juga merupakan masuk UNESCO ya, UNESCO World Heritage List ya. Jadi is a must visit when you visit New York ya. The Vessel ya baru dibuka bulan Maret 2019 ya Bro Jimmy. Yang spesial dari dari The Vessel ini apa nih? Kalau pemirsa coba diperhatikan sedikit. Ini bentuknya ini kayaknya seperti sarang lebah ya, betul ya? Kalau kita perhatikan ini seperti benar-benar sarang lebah banget ya, karena ini memang di arsitek ini mungkin telah melihat sarang lebah kemudian dia buat ya. Namanya adalah Thomas Heatherwick ya, seorang British ya, Inggris punya arsitek, mempunyai ide ini, tapi tentunya ya membangun ini memerlukan biaya yang cukup mahal ya. Pasti selalu over budget ya, diperkirakan menghabiskan 150 juta dolar, akhirnya ternyata final cost-nya itu adalah 200 million. Ya, 200 juta dolar untuk membangun sebuah bangunan yang cukup unik ya, yang cukup ikonik dan baru ya. Jadi ini 2.500 anak tangga loh buat naik ke atas ya. Jadi ya terserah, kalau misalnya sanggup silakan ya, tapi kalau orang Indonesia biasanya sih ya 2 step, 3 step, 4 step, oke lah, udah capek soalnya. Tapi jedanya ada, kita bisa buat foto-foto, buat foto Instagram. Itu bagus banget ya, karena ini merupakan tempat baru sih ya, objek wisata baru di daerah Hudson ya. Betul ya, di daerah Hudson ya. Tepian Sungai Hudson, betul. Jadi teringat ya kalau kita dengar kata Hudson River, ya teringat dengan seorang kapten yang namanya adalah Kapten Sully. Ya. Kapten Sully ini yang waktu itu nomor penerbangan berapa ya Bro ya? United Airways. United Airways ya, yang berhasil landing di Hudson River ya. They call it a miracle on the Hudson River. Itu filmnya bagus ya, boleh ditonton, based on true story ya. Nah, ini yang Anda lihat di tampilan layar ya, satu tempat makan yang ramai sekali, namanya Katz's Delicatessen atau Deli ya disingkat biasanya ya, nggak usah panjang-panjang. Biar gampang nyebutnya, biar mudah ya. Lokasinya ada di East Houston Street ya. Ini Lower East Side nih, tempat para imigran semua nih lokasinya nih ya. Jadi ramai banget ini. Nah, ini jadi Bro Jimmy kalau kita lihat di pojok kiri ya, Sobat Kota juga, itu ada namanya Katz's Deli Pastrami Orgasm. Kenapa diberi namanya, kok intriguing sekali orgasm ya, karena ini satu katanya pastrami ya, itu roti khas Itali, sandwich khas Itali, seperti yang kita lihat di slide
ya, itu banyak sekali dagingnya di dalam dengan berbagai saus ya. Itu katanya kalau dimakan ya itu rasanya nikmat sekali. Sangat nikmat. Seperti enak sekali. Sampai pegel juga ini rahang nih gigitinnya nih. Waduh. Ya. Tapi bukan itu aja ya. Kenapa diberi nama orgasm ya? Karena di restoran ini ya waktu tahun 1989 ya itu ada film yang syutingnya berlatar Katz's Delicatessen ini ya, di mana sepasang Harry dan Sally ya mereka saling ngobrol di sana ya, dan waktu itu mereka sedang memperdebatkan masalah ini 18 tahun ke atas ya. Di sini pemirsa semua sudah punya KTP ya, sudah aman ya. Oke. Ya, jadi masalah ini, itu yang depannya O ya. Yang depannya O itu ya, itu mereka sedang membahas dan adegannya di sana si Sally itu membuktikan kepada Harry kalau ternyata wanita itu bisa memalsukan, ya, memalsukan pura-pura. O-nya yang dipalsukan. Pura-pura O-nya itu, ya. Itu ada di tengah-tengah itu ya fotonya kelihatannya. Sampai-sampai, sorry, maaf, lanjutkan. Sampai-sampai kenapa? Ya, sampai-sampai ada digambarkan di film itu ada seorang wanita paruh baya yang duduknya cuma jarak 1 meja dari mereka. Kalau di foto ini di tengah, di antara Harry dan Sally itu ada foto 2 orang wanita sedang ngobrol, ya. Itu wanita yang sebelah kiri di akhir adegan tersebut itu sampai bilang, saya mau pesan seperti yang dia makan. Karena terkesan ya. Iya, saya ingat tuh ketika saya coba buka klipnya ya, karena ada di YouTube itu. Betul. Nah, kalimat terakhirnya itu memang mengatakan I will have what she is having. Betul. Dan memang restoran ini sudah lama sekali ya, jadi memang udah well known ya. Jadi bagi orang-orang imigran itu mereka suka sekali ya, dari 1888 ini restoran, jadi udah cukup lama ya. Dan masih eksis sampai sekarang. Masih eksis. It's great ya. Nah, itu yang pertama ya, Katz's Deli. Betul. Apalagi nih kalau terkait Houston Street. Makanan apalagi? Ini dia. Ini bagiannya Bro Jimmy sepertinya mengerti sekali nih. Mamma Mia ya, karena di Indonesia pun sekarang sudah ada ya Halal Guys. Memang ini adalah pusatnya ya, karena di Fifth Avenue ini ya sebenarnya bukan hanya satu, ada beberapa stand di samping-sampingnya yang mencoba peruntungan. Karena dia lihat ini ramai sekali, makanya mereka mencoba buka. Tapi kalau orang yang nggak tahu, mungkin aja bisa nyangkut ke sebelah-sebelahnya. Atau yang malas ngantri ya, bisa ke sebelah-sebelahnya. Tapi kalau yang tahu itu bela-belain ngantri Halal Guys. Halal. Ini kalau nggak salah orang Bangladesh ini pertama kali yang buka ya. Ya, 2 orang Bangladesh yang buka, join. Nah kemudian lokasinya memang prime. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Ini dia di-cut. Ya nasinya nasi biryani, kuning banget. Dan untuk nasi ini ya biasanya mereka akan pakai 3 bumbu ya, 1 bumbu putih mayo ya, white mayo, kemudian kedua adalah barbecue sauce, dan yang ketiga adalah chili sauce. Ini 3 biasanya di mix, tapi selalu pasti ada namanya bumbu kari. Sewaktu mereka tepan, mereka masak itu pasti dicampurin dengan curry powder ya, curry powder sehingga menimbulkan aroma dan rasa yang fenomenal. Ya, jadi nasinya sendiri ini cukup enak ya, cukup gimana menggreget ya, dia butir-butirannya itu cukup besar ya, jadi must try. Ya nasi biryani lah we call it ya, jadi cukup terkenal dan besar sekali Halal Guys ini ya. Jadi bagi pemirsa kalau ke New York City harus cobain. Memang di New York City itu banyak sekali makanan-makanan yang lezat dari seluruh dunia ada ya, Thai food, Vietnamese apa segala macam. Tapi ini juga a must try yet affordable ya, dalam arti kata ini cukup murah, nggak terlalu mahal ya. Kita lihat orang sampai rela-rela ngantri walaupun di musim fotonya ya. Orang kantoran ya bro ya. Orang kantoran ya, siang hari ini ramai sekali ya. Orang kantoran di sekitar, karena ini daerah prime juga lokasinya, cukup high end, jadinya orang-orang kantoran di sana tuh mereka rata-rata beli ya kalau di siang hari buat lunch terutama ya. Betul. Bahkan malam pun saya lihat kalau nggak salah kan dia dekat Times Square juga ya. Itu jadi malam orang pun yang iseng nggak mau dinner di restoran, mereka mampir di food cart-nya Halal Guys ya bro ya. Ya lebih di arah 50 something street ya, 56, 55th Street. Ini satu merek yang ngetren ya, mulai ngetrennya 2014, tapi sebetulnya sudah ada dari 2001 udah ada ya. Cuma belum terlalu ngetop ya. Butuh waktu ya untuk besar. Betul. Ya.
Tapi sekarang hebat ya, sudah ada lebih dari 200 location ya sekarang Shake and Shake worldwide. Ini. Ya mulai dari kecil sampai besar sekarang ya. Wow, ini burgernya ya mantap ya rasanya ya. Dan disiapkannya secara fresh. Jadi saat kalau Sobat Kota berkunjung ke Shake Shack ya, itu saat Anda berkunjung ke sana, Anda order ya, Anda pasti punya waktu tunggunya agak lumayan lebih cepat dibanding di restoran burger yang lainnya ya, Bro ya. Belum lagi freshnya juga mantap. Waduh, ini fantastik banget ya, enak banget Mama Mia ini ya. Lihat gambarnya aja saya langsung lapar. Iya, ini sekarang kita lagi lapar nih. Aduh, melihat gambarnya aja ya. Waktu tunggunya lama jadi ya, Bro ya. Karena saya kebetulan tidak terlalu lama sih, Bro. Cuma sedikit lebih lama daripada fast food lah. Oke, tergantung antriannya. Tapi yang jelas quite pricey ya. Cukup mahal ini burger ya. Nggak murah ya. Kalau versi murahnya mungkin pemirsa bisa coba Five Guys ya. Five Guys itu juga oke. Tapi kalau sedikit high-end-nya, premiumnya itu ya inilah Shake ya. Tapi harganya naik terus ya. Karena popularitas dan tentunya pengaruh juga dengan harga sewa tempatnya. Pasti ya. Ini Bro, silakan. Ini dia ya, ini restoran terkenal ya. Nobu. Ini worldwide juga ya, di UK ada ya, kemudian di Fifth Avenue ada, di Tribeca ada. Ya ini kolaborasi antara seorang aktor Hollywood terkenal yaitu adalah Robert De Niro dengan chef yang cukup sukses ya. Nobu ya, Chef Nobu, makanya restorannya namanya adalah Nobu ya. Ini mereka menyajikan benar-benar sushi dan sashiminya fresh banget ya. Kalau kita lihat di gambarnya ini ada tuna ya, dalam bahasa Jepang itu maguro, kemudian ada octopus taco ya, kemudian ada shrimp ebi ya, salmon itu sake, ada yellowtail ya, dalam bahasa Jepangnya hamachi. Wah, banyak banget ya. Yang baru. Ini bahkan ada kita lihat ya gingernya ya, kalau dalam bahasa Jepangnya itu adalah gari, orang sebutnya shoga ya, itu bisa dipakai juga. Jadi ini benar-benar mereka fresh ya, apalagi kalau pemirsa ke sana mencoba namanya otoro. Wah, itu fatty tuna belly-nya sekali gigit itu bisa 15 sampai 20 US dollar ya. Sekali lagi itu dari Honmaguro, bluefin tuna itu rasanya luar biasa. Juicy, melting, wah itu mantap banget ya. Memang kualitas berbicara ya, karena Nobu ini juga bukan restoran murah. Betul. Ya sekali datang itu, wow ratusan dolar at least ya kita harus habiskan. Tapi tentunya bagi penggemar sushi dan sashimi, nama Nobu ini sudah tidak asing ya di telinga mereka. Jadi rame-rame mereka sekali-sekali mungkin ya tetap harus makan yang namanya cobalah Nobu ya. Coba ada banyak sekali restoran Jepang pemirsa di Amerika ya, di New York tepatnya, di setiap blok, hampir setiap blok itu ada restoran Jepang. Tapi Nobu ini adalah yang top 3-nya di kota New York City ya. It's a must visit ya. Mungkin masih ada Megu ya. Kemudian ada masih Sushi Masa ya, dan beberapa merek brand lainnya ya. Tapi Nobu ini is a must try. Luar biasa. Dan saya ingat, kenapa Bro? Ya, Bro Heri dan Sobat Kota, ini saya mau menjelaskan ke Bro Jimmy kalau waktu itu saya kebetulan mereka cabangnya bukan hanya di New York ya, bukan hanya di seputar Amerika, juga ada, di Milan ada, seperti yang diinformasikan di chat ya, oleh Bro Donicia ya, itu di Armani Hotel Milan. Di Budapest juga ada, tapi saya lupa nama hotelnya, kalau nggak salah Intercontinental ya. Pernah kebetulan ada kesempatan bawa rombongan private ke sana makan. Wah, kalau di sana ya waktu itu kita mau masuk kebetulan ada yang pakaiannya kurang premium, jadi ditanya. Gitu. Saya ingat. Ada dress code ya, ada dress code ya. Karena kurang premiumnya sebetulnya cuma masalah sandal Bro waktu itu. Ini high end banget soalnya ya. Ini eksklusif banget. Jadi ya proper attire ya, lebih mereka jaga standar restoran. Standar restorannya. Iya. Dan tentunya satu yang pasti adalah harganya tidak murah ya. Saya ingat benar memang tuh, karena ada salah satu yang pernah pada waktu itu juga ketika rombongannya memang budgetnya cukup tinggi, itu mencoba yang di dekat Park Lane Hotel yang bilang